Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya. Tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Kaisar Sejatian, Kaisar Tongnan, dan Kaisar Gyo tidak bisa menahan tawa ketika mereka melihat kelompok pemuda tiba. Pada saat yang sama, mereka meninggalkan alam semesta virtual dan menghilang. Sebelum datang ke kota kekacauan primal, dia dan aku tidak memiliki terlalu banyak perbedaan dalam kekuatan. Tapi sekarang, aku bahkan tidak bisa melewati level 2. Namun dia sudah melewati level 3. Jiangmu mencengkram tinjunya dengan erat. Lo Feng, kamu telah berhasil melewati level 2 dan 3. Kamu mendapatkan 6.000 poin dan 2 kesempatan lain untuk mempelajari tablet. Apa rencanamu? Dalam benaknya suara Babata bergema. Aku sudah melewati level 3. Karena itu aku memiliki hak untuk pergi mendapatkan pengajaran dari orang kuat. Sudah sekitar 10 tahun sejak aku mempelajari tablet 9 alam semesta. Karena aku punya banyak pertanyaan sekarang, aku akan menggunakan salah satu dari kesempatan itu hari ini. Tuan Kandeli. Lo Feng membungkuk pada penjaga bermata 3 di depan pintu. Kandeli tersenyum dan mengangguk. Setelah itu dia memejamkan mata sejenak dan membukanya. Tidak buruk, kamu sudah sedikit membaik. Kamu memiliki 2 kesempatan untuk belajar sekarang. Aku siap untuk menggunakannya, kata Lo Feng. Keberuntunganmu sangat bagus, tidak ada orang di dalam sekarang. Kandeli tersenyum dan menunjuk ke pintu perunggu besar di belakangnya. Dengan gemuruh, pintu perlahan-lahan terbuka dan energi kekacauan yang tebal berputar di dalamnya. Lo Feng segera bergegas berdiri di depan tablet. Pandangannya tertuju pada gambar pertama tablet, gambar tetesan hujan. Pada saat ini, 3 tubuh Lo Feng semua tenggelam dalam gambar tetesan hujan. Setiap tetes mewakili simulasi yang berbeda dalam pikiran mereka. Namun, hanya ada satu tetes yang tidak lagi menyimpan misteri bagi Lo Feng. Dia telah sepenuhnya melihat dan memahami fondasi satu tetes itu. Gambar tetesan hujan ada total 9 tetes dan misteri. Lo Feng sangat paham tentang apa yang harus dia lakukan. Sementara terbenam dalam tablet 9 alam semesta, sejumlah besar pemahaman Lo Feng tentang itu mulai muncul ke permukaan. Saat dia mencapai ketinggian pemahaman baru, dia tidak bisa menahan senyum. Cepat keluar, sebuah suara memasuki benaknya, memaksa Lo Feng untuk bangun dari dunia mimpi mistis dan menggertakkan giginya dan terbang keluar. Sayang sekali, waktunya sudah habis. Di luar ruangan, sudah ada 3 orang menunggu. Lo Feng berjalan di sepanjang gang. Dia merasakan keinginan untuk kembali. Mempelajari tablet itu adalah perasaan yang terlalu indah. Itu tidak sama dengan studi yang biasanya melelahkan secara mental. Lo Feng menatap langit. Dia sudah tidak sesantai ini dalam waktu yang lama. Melihat langit yang jauh, banyak utas kristalnya berkelok-kelok di antara ruang-ruang, dan ukiran rumit dalam jumlah besar berputar. Mata Lo Feng berbinar. Dia bergegas ke tempat latihan tidak jauh dari kediaman pemimpin kota. Di dunia internal Lo Feng, di dalam benua emas yang luas, binatang bertanduk emas dan klan Musa Lo Feng semua menatap langit dengan gembira. Akhirnya, aku menembus ke tingkat penguasa domain. Dari tingkat universe 9 ke tingkat penguasa domain, evolusi normal akan membutuhkan sekitar 500 tahun. Tidak ada angka yang pasti, dan Lo Feng menggunakan pengelompokan logam yang optimal telah meningkatkan evolusi dan ekspansi dunia internalnya ke efisiensi 56 kali lipat. Secara teori, tahun ke-7 atau ke-8 Lo Feng di kota kekacauan primal seharusnya menjadi tahun terobosan binatang bertanduk emas. Ini sebenarnya masih telat 3 tahun karena kesalahan Lo Feng sendiri. 30 tahun di kota kekacauan primal ini sangat penting. Dia harus menggunakan kekuatan penuhnya untuk belajar. Adapun keterlambatan 2-3 tahun untuk binatang bertanduk emas, itu masih merupakan hal yang diabaikan. Mempelajari hukum adalah faktor yang lebih penting. Binatang bertanduk emas dan klan Musa secara bersamaan berevolusi. Tingkat universe ke tingkat penguasa domain, itu adalah evolusi besar dalam esensi tubuh. Binatang bertanduk emas mengangkat kepalanya dan mengeluarkan lolongan ringan. Tidak jauh dari apa yang baru saja terjadi.
Kristal kehidupan hitam diisi dengan ukiran emas yang jauh lebih kompleks pada permukaannya melalui menebar sinar cahaya keemasan. Ini adalah penampilan sejati klan Mosa. Klan Mosa pada dasarnya adalah kristal kehidupan. Energi yang dilepaskan memungkinkannya untuk mengambil bentuk apapun. Karenanya, evolusi klan Mosa dalam kebenaran adalah evolusi kristal kehidupan. Namun klan Mosa Lo Feng tidak seperti yang lain, karena inti dari klan Mosa ini bukanlah kristal kehidupan. Bahkan jika ini dihancurkan, ia masih bisa beregenerasi. 3 tubuh utama Lo Feng tidak penting karena mereka semua bergantung pada inti utama di dalam. Selama itu baik-baik saja, mereka tidak akan mati. Tetapi jika itu dihancurkan, ketiga tubuh besar itu akan mati. Saat ini, jiwa inti utama telah menembus ke penguasa domain level 1. Karenanya, ketiga badan itu semua bisa berlatih ke tingkat itu. Satu-satunya yang bermasalah adalah tubuh fisik. Tubuh manusia di bumi memiliki evolusi yang sangat lambat. Adapun kristal kehidupan, itu bisa berkembang sangat cepat dengan penyerapan energi tanpa batas. Dan binatang bertanduk emas berevolusi paling cepat. Bakat binatang bertanduk emas luar biasa. Ingatan warisan itu bahkan lebih mengejutkan. Dan umurnya 10 kali lipat dari penguasa sektor manusia. Namun, setelah beberapa generasi binatang bertanduk emas, masih sangat sulit bagi mereka untuk terobosan menuju Undying. Banyak yang mati di puncak penguasa sektor. Lo Feng memahami satu hal selama evolusi menjadi penguasa domain sebelumnya. Seseorang harus tahu, agar penguasa sektor menjadi Undying, seseorang harus menghancurkan dunia internalnya dari belenggu, menyatukannya dengan celah-celah di dalam ruang semesta itu sendiri, membentuk ruang yang stabil dan kuat. Lo Feng menggelengkan kepalanya. Aku hanya di tingkat penguasa domain sekarang. Jaraknya masih sangat jauh dari Undying. Aku akan perlahan berlatih. Lian Luo yang menciptakan darah mengambang. Ia menjadi Undying dalam waktu kurang dari 100.000 tahun. Lo Feng bangkit dan berjalan keluar dari ruang istirahat, membuka pintu ke ruang tamu. Di luar berdiri seorang wanita mengenakan jubah hitam. Lo Feng, selamat telah melewati level 3 jembatan surgawi. Wanita berjubah hitam itu tersenyum. Di kota kekacauan primal, selama seseorang melewati lantai 3 atau level 3, itu menunjukkan bahwa seseorang telah mencapai tingkat tertentu dalam pembelajaran tablet. Dengan demikian, mereka mendapatkan hak untuk mendengarkan pelajaran dari pemimpin sekte. Ini adalah 18 pemimpin subsekte di 9 sekte semesta. Kamu dapat memilih. Setelah itu, dia menyerahkan sebuah buku dengan permukaan hitam setebal ibu jari. Di jaringan semesta virtual di benua Ganwu, perusahaan Pinghai dianggap sebagai perusahaan yang lebih besar di kota Mingka, peringkat di antara 100 besar. Gedung pencakar langit perusahaan Pinghai lantai 86. Shushin berjabat tangan dengan seorang pria berhitung tajam tinggi dan besar yang bernama Butelaisi. Mereka sedang membicarakan bisnis. Tiba-tiba Shushin menundukkan kepalanya untuk melihat pergelangan tangannya. Di atasnya sebuah pesan kecil muncul di layar. Dia tidak bisa menahan senyum dengan gembira. Dia akhirnya kembali untuk mengunjungiku. Butelaisi pergi setelah itu diikuti oleh beberapa stafnya. Shushin melambai ke langit. Segera sebuah kereta yang ditarik oleh kuda-kuda bersayap mulai turun dari atas. Shushin segera melompat. Ayo pergi ke titik teleportasi. Di dunia virtual Pulau Gunung Naga Hitam 9 distrik kecil, seorang lelaki berpotongan bersih dengan suara tegas namun ramah menunjuk ke arah konstruksi sekitarnya yang seperti istana kekaisaran. Luo Ping, apakah ibumu belum kembali? Tanya Lo Feng. Aku sudah memberitahunya. Sekarang kantor pusat perusahaan berada di benua Ganwu dan dia harus pergi ke sana setiap hari. Kamu hampir tidak pernah kembali, maka ibu tetap di perusahaan. Lo Feng menyesal tentang fakta bahwa hanya kembali sekali dalam waktu yang lama. Luoha menunjuk ke rumah-rumah mewah yang jauh. Karena kamu tinggal di sini, nilai tanah seluruh distrik Teluk ke-9 telah melonjak. Tempat tinggal kecil ini sebagian besar telah dijual kepada orang-orang dengan status dan tokoh-tokoh besar. Mereka ingin sedekat mungkin denganmu. Lo Feng tertawa kaget. Sebagai anggota dari daerah awal absolut di perusahaan alam semesta virtual, pemimpin pengawalnya adalah penguasa sektor yang diakui oleh hukum asal. Dalam hal posisi, Lo Feng bahkan lebih tinggi dari Kaisar Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Bahkan, Undying di belakang Kekaisaran Gunung Naga Hitam
harus menunjukkan rasa hormat kepadanya. Di udara, Shushin duduk di gerbong dan perlahan-lahan turun. Lo Feng segera berlari. Shushin yang berada di gerbong menatap Lo Feng. Beberapa air mata muncul di matanya. Dia menunggu sampai gerbong sepenuhnya turun sebelum melompat dan mendarat di rumput. Shushin tidak bisa menahan amarahnya. Aku tahu kamu belajar di kota kekacauan primal, tetapi kembali sesekali untuk mengunjungi anak-anakmu. Aku, orang tuamu. Apakah itu begitu sulit? Maaf, kata Lo Feng dengan lembut. Sudah 10 tahun. Shushin menatap Lo Feng. Lo Feng dengan lembut mengulurkan tangannya untuk memeluknya. Aku berjanji akan kembali setiap tahun di masa depan, kecuali sesuatu yang istimewa terjadi. Shushin mengangguk. Ayo pulang, kata Lo Feng. Suara ledakan terdengar tidak terlalu jauh. Itu kakak kedua. Mata Lo Feng berkilau. Keluarganya sudah dianggap sebagai keluarga besar sekarang. Bahkan dia memiliki cucu. Banyak hal dalam galaksi Bima Sakti mengenai keluarga Luo. Semua sebagian besar dikendalikan oleh putra besarnya Luo Ping dan Shushin. Untuk putra bungsunya yaitu Luo Hai, dia adalah seorang fanatik seni bela diri, mengejar batas-batas kemanusiaan, menjadi pejuang yang kuat di alam semesta. Lo Feng tinggal di Teluk Bintang 9 selama 3 hari sebelum ia mengembalikan kesadarannya kembali ke kota kekacauan primal. Satu-satunya hal yang mengecewakannya adalah dia tidak bertemu Hong. Dari apa yang dikatakan Lei Shen, Hong tampaknya sedang menjalani pelatihan yang sangat penting. Di lantai 89 perusahaan Pinghai, Shushin berdiri di depan jendela berukuran penuh, mengamati kota yang indah dan besar. Kakak Shu, ini adalah dokumen yang dikirim Bote Laisi. Kakak Shu, bank pertama Jagat Raya juga telah setuju untuk membeli perusahaan kami, dan kondisinya sangat baik. Mengapa kamu memutuskan untuk segera menolaknya? Wanita berambut pendek berbicara. Aku tidak khawatir tentang uang tunai. Shushin menunduk untuk membaca dokumen. Lo Feng adalah kebanggaan bumi, namun untuk keluarga Lo Feng, dia memang meninggalkan mereka. Shushin berkata, aku tidak ingin dia meninggalkanku lebih jauh di belakang. Aku berharap dapat berdiri di sisinya. Semakin dekat semakin baik. Aku juga akan menjadi anggota perusahaan alam semesta virtual. Shushin tersenyum. Selama aku dapat membuat bisnis ini mencapai tingkat yang cukup tinggi, aku akan diserap juga sebagai inti anggota. Ketika waktu itu tiba, aku juga akan bisa memasuki Gunung Yuxian. Satu hal yang aku benar-benar harapkan adalah berada di Gunung Yuxian, bertemu dengan Lo Feng. Lo Feng duduk di kursi, menundukkan kepalanya untuk melihat buku-buku yang ditinggalkan utusan berjubah hitam sebelumnya. Jika kamu ingin menjadi murid pemimpin tertentu, kamu harus memilih pemimpin itu sebagai tanda hormat dan meminta untuk menjadi muridnya nanti. Jika pemimpin itu setuju, maka itu akan sukses. Tapi aku sudah punya guru, kata Lo Feng. Tidak masalah. Babata tampak tidak peduli. Pada tingkat kekuatan yang berbeda, mereka memiliki perspektif yang berbeda. Guru yang mereka butuhkan juga akan berbeda. Seorang prajurit yang memiliki puluhan guru sangatlah normal. Lo Feng mengangguk. Siapa yang aku pilih? Lo Feng memandang ke 18 pemimpin subsekte dan informasi tentang mereka. Mereka jauh lebih kuat dari guru sebelumnya, Huyanbu. Semua kuat bahkan di antara para Undying Kaisar. Lo Feng bergumam, dengan sangat cepat memindai semua informasi mereka. Ada total 18 pemimpin di Sekte 9 Alam Semesta. 4 dari mereka berasal dari perusahaan alam semesta virtual. Mereka adalah Flame Dragon Emperor, Truyan Emperor, 1000 Dream Emperor, dan Blade Emperor. Mereka semua tampak sangat menakutkan. Para prajurit dalam kota kekacauan primal sebagian besar dipisahkan menjadi 5 kelompok utama. Dari perusahaan alam semesta virtual, Dojo Kapak Besar, Bank Alam Semesta Pertama, Bank Alam Semesta Galaksi, dan Aliansi Tentara Bayaran. Hanya sedikit sekali yang tidak memiliki kekuatan besar yang mendukung mereka. Di dalam sebuah mansion, Blade Emperor, jangan terlalu percaya diri. Kaisar sejatian tertawa keras. Seorang pria berbaju ungu dan membawa pisau emas di punggungnya, dia tertawa keras. Di antara kita berempat, hanya aku terlihat seperti manusia di bumi. Jika dia tidak memilikiku, siapa yang akan dia pilih? Blade mencari seorang master, tidak bergantung pada penampilan, kata seorang manusia berpenampilan naga. Naga api dalam hal kekuatan. Aku tidak kalah darimu, kata Kaisar Blade sambil tertawa. Seorang pria buram dengan jubah hitam duduk di samping.
Lo Feng ini memang dianggap bibit langka dari 100 juta tahun dalam Sekte 9 semesta kita. Dia benar-benar berhasil memahami bentuk pedang pertama dari darah mengambang hanya dalam 10 tahun. Bakatnya sangat tinggi dan sangat kuat. Setiap kelompok jenius dari kompetisi memiliki yang paling luar biasa. Seperti kali ini adalah Bulan, bahkan dianggap yang paling luar biasa selama 10 juta tahun. Lo Feng awalnya tidak mendapatkan terlalu banyak pengakuan dari 4 orang ini. Namun setelah dia melewati level 2 dan 3 berturut-turut, jelas dia telah memahami bentuk pertama pedang dalam 10 tahun. Untuk dapat mempelajari esensi dari apa yang dilakukan Lian Luo dengan hukum ruang, seseorang harus menjadi jenius mutlak dengan mentalitas dan pemahaman yang kuat. Jika seseorang tidak dapat memahami bentuk pertama dalam 20 tahun, itu berarti ia tidak memiliki harapan. Tapi Lo Feng melakukannya hanya dalam waktu 10 tahun. Bulan memiliki terlalu banyak petunjuk pada awalnya. Jika kita tidak menghitung petunjuk awalnya, hanya dalam hal peningkatan kecepatan, Lo Feng ini tidak kalah dengan Bulan sama sekali. Pria berjubah hitam itu berkata dengan lembut, "Mungkin dalam 100 juta tahun terakhir, ada orang lain yang sebanding dengannya. Namun mereka tidak serta-merta memilih Sekte 9 semesta kita. Kita hampir tidak pernah melihat seorang jenius seperti ini dalam 100 juta tahun terakhir di sekte kita," seru Kaisar Naga Api. "Blade, tidak ada gunanya percaya diri. Tunggu saja, kita akan melihat siapa yang dia pilih." Kaisar Sejatian menggosok bulu emas di dagunya. Setelah beberapa hari, di tempat khusus di alam semesta virtual, di kuil agung yang mengapung di awan, Kaisar Sejatian segera muncul di plaza. Di dalamnya berdiri banyak penjaga, beberapa tinggi dan pendek, namun mereka semua memiliki kesamaan yang sama. Mereka semua adalah manusia kera. Para penjaga membungkuk dengan hormat. Kaisar Sejatian segera bergegas ke kuil. Di tahta di dalam sudah ada 16 Ip-Man lainnya. Kaisar Sejatian menunjuk ke arah Ip-Man besar di depannya. "Kuil suci Ip-Man kami memiliki 18 pemimpin. Sekarang karena Sage tidak ikut campur dalam urusan, semuanya diputuskan oleh 18 dari kita. Aku adalah salah satu pemimpin. Biasanya aku tidak peduli, namun jangan terlalu memaksakan. Jika klan King Kongmu dapat memiliki 4 slot, mengapa klan Kahunku hanya diberi 1? Hanya karena aku biasa tidak peduli dengan urusan ini. Jangan mempermainkan diriku. Aku tidak keberatan memiliki pertandingan nyata dalam kenyataan. Aku akan segera menyegel kalian semua." 15 lainnya tertegun, namun mereka tidak berani bersuara. Kaisar Sejatian memang seorang pejuang absolut di antara ras Ip-Man. Dia juga yang paling dekat dengan menerima gelar kesatria. Dia biasanya tidak terlalu peduli tentang masalah Ip-Man. Kaisar Sejatian, setelah selesai dia berbalik dan pergi. Oke guys, untuk video kali ini sampai sini dulu, dan kita nggak tahu siapa yang bakal dipilih oleh Lo Feng ya teman-teman. Ya semoga aja, kalau Mimin kan belum baca novelnya jadi nggak tahu. Semoga yang Mimin harapin sih Kaisar Sejatian ya, karena dia sudah membantu Lo Feng dalam perkembangannya. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.